Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif bioteknologi. Penggunaan bioteknologi, terutama bioteknologi modern yang telah banyak memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, ternyata dapat menimbulkan dampak negatif jika penggunaannya kurang pengawasan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang kurang bertanggung jawab. Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut. Tonton terus video ini. Sebelum menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Selamat belajar. Yang pertama, kemungkinan menciptakan mikroorganisme patogen baru. Manipulasi genetik dari mikroorganisme yang dapat menciptakan patogen baru akan sangat berbahaya bagi ekosistem jika mikroorganisme hasil manipulasi tersebut terlepas keluar dari laboratorium. Nah, oleh karena itu, para peneliti diharapkan menaati seluruh petunjuk untuk menjamin keamanan penelitiannya. Dampak yang kedua yaitu timbulnya bahan makanan yang mengandung protein baru yang bersifat toksik. Organisme transgenik yang dihasilkan melalui transfer gen dari bakteri ataupun dari hewan ke dalam tumbuhan ataupun sebaliknya, itu berbeda dengan organisme hasil hibridasi. Nah, makanan yang dihasilkan dari penyambungan gen transgenik itu dapat mengandung protein baru, kemudian nanti protein itu bersifat toksik dan menyebabkan alergi pada sebagian orang. Dampak yang ketiga yaitu munculnya tanaman super gulma. Tanaman budidaya hasil rekayasa genetika itu memungkinkan terjadinya pemindahan gen barunya ke tanaman lain yang masih berkerabat dekat. Nah, jika tanaman yang menerima gen tersebut tumbuhan liar yang sangat adaptif terhadap lingkungannya dan resisten terhadap herbisida atau hama, maka keturunannya akan menjadi super gulma. Nah, oleh karena itu diperlukan pengawasan ekstra terhadap penanaman tanaman transgenik. Dampak yang keempat yaitu teknik bayi tabung dapat membingungkan status orang tuanya. Seandainya sel telur dan sel spermanya sama-sama diambil dari bank sel kelamin, akan terjadi kebingungan terhadap hubungan keluarga dengan bapak dan ibunya yang sebenarnya, sehingga nanti akan memunculkan beberapa istilah. Misalnya nih istilahnya ada bapak genetis, ada bapak biologis, bapak asuh. Begitu juga dengan ibu, ada ibu genetis, ibu kandung, atau ibu asuh. Nah, untuk menghindari dampak negatif ini, maka diperlukan adanya bioetika kedokteran dan pemahaman agama yang kuat. Yang kelima adalah risiko tinggi bagi organisme hasil cloning. Cloning dengan transfer inti seperti domba doli ternyata masih banyak menemukan kendala. Nah, salah satu kendalanya adalah tingkat keberhasilan dari transfer inti yang masih sangat rendah. Nah, dari 277 sel telur yang diisi dengan inti sel somatik donor, hanya beberapa saja yang berhasil membentuk tingkat blastosis. Nah, jadi jaringan kloning yang dilahirkan itu berisiko tinggi mengalami kelainan pada sistem kekebalan, gejala penuaan dini, kelainan fungsi hati dan jantung, serta gangguan darah. Nah, banyak negara yang melarang kloning pada manusia itu karena alasan melanggar etika atau melanggar ajaran agama, etika kemanusiaan juga. Yang keenam adalah penyebaran bakteri strain secara liar. Nah, bakteri strain ini atau strain bakteri dapat mengkonsumsi minyak sebagai pembersih tumpahan minyak di lautan, itu harus diawasi penggunaannya. Kenapa? Karena jika bakteri tersebut berada di tempat-tempat pengeboran minyak, maka nanti akan menghasilkan ataupun nanti akan menghabiskan sumber minyak di seluruh dunia. Nah, jadi kalau misalnya sudah menghabiskan sumber minyak di seluruh dunia, itu pasti sangat berdampak bagi manusia. Yang ketujuh adalah erosi plasma nutfah.
Masyarakat pada sekarang ini itu menyukai penggunaan tanaman transgenik yang memiliki sejumlah sifat lebih unggul daripada tanaman asli non-transgenik. Yang sebenarnya merupakan tanaman non-transgenik itu adalah sumber plasma nutfah. Nah, jadi akibatnya nanti keberadaan tanaman asli tersebut nanti pasti akan semakin berkurang. Bahkan nanti tanaman asli tersebut bisa mengalami kepunahan. Dampak negatif yang ke-8 adalah terganggunya keseimbangan ekosistem. Sejak dikembangkannya tanaman transgenik yang sudah kita pahami sebelumnya ya, nanti akan mempunyai gen dengan pestisida misalnya pada jagung BT. Nah, ternyata dapat menyebabkan kematian larva spesies kupu-kupu raja. Nah, hal tersebut nanti akan menimbulkan gangguan keseimbangan ekosistem. Jika terjadi gangguan keseimbangan ekosistem, maka gen resisten pestisida yang terdapat dalam jagung tersebut nanti dapat dipindahkan kepada gulma yang berada pada jarak hingga 60 meter. Nah, jadi larva kupu-kupu raja yang memakan daun gulma yang telah memiliki gen resisten pestisida tersebut pasti akan mengalami kematian. Dampak negatif bioteknologi yang terakhir yaitu penyalahgunaan senjata biologis. Nah, senjata biologis itu kan berasal dari agen kimia seperti mikroorganisme virus atau dari bakteri yang nanti virus bakteri itu bersifat patogen dan toksin. Nah, pastinya berbahaya ya, yang nanti dihasilkan zat yang berbahaya itu atau toksin itu dihasilkan dari organisme tertentu. Nah, jadi penggunaan senjata biologis itu dianggap sebagai senjata perang yang lebih membahayakan pastinya daripada senjata perang lainnya. Mengapa? Karena senjata biologis dari mikroorganisme tersebut tadi itu dapat berkembang biak secara liar. Ya, jadi ketika berkembang biak secara liar sehingga nanti akan mengakibatkan keberadaannya itu pasti lebih lestari. Nah, perjanjian internasional itu melarang penggunaan senjata biologis dalam perang. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang dampak negatif bioteknologi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kamu yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.